Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Melvalani dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, NIM 2110604016. Ingin menjelaskan tentang sejarah tasyrih sholat. Syekh M. Qudari Beg dalam karyanya Tarik Tasyrih Al-Islami mengawali pembahasan sholat secara bahasa. Sholat bukanlah kata yang berasal dari agama Islam. Kata salat telah digunakan oleh masyarakat Arab pra-Islam dengan pengertian doa dan istighfar. Kata sholat bisa jadi bermakna tetap atau terus-menerus. Dari pengertian ini muncul kalimat man yasla finnar atau orang yang kekal di neraka. Pandangan ini, kata Qudari Beg, dipegang oleh Al-Azhari karena sholat adalah ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Sholat merupakan kewajiban terbesar yang diperintahkan untuk tetap dilaksanakan. Pandangan lain mengatakan sholat diambil dari 2 rakaat yang menjaga tulang ekor unta atau hewan lainnya. Sholat secara bahasa juga berarti awal 2 persendian paha manusia, yang mana keduanya secara hakiki menjaga tulang ekor manusia. Adapun pandangan ketiga mengatakan kata sholat diadopsi dari kata saluta, yang dalam bahasa Ibrani berarti tempat ibadah. Kata ini dipakai kemudian oleh Al-Quran dengan makna yang sama, yaitu pada surat Al-Hajj ayat 40. Bangsa Arab juga kemudian mengadopsi dan menggunakan kata ini dengan makna doa dan istighfar. Setelah itu Al-Quran menggunakan kata sholat dengan pengertian yang dipahami bangsa Arab, yaitu seruan kepada Allah saat masyarakat Arab pra-Islam bertabliyah tanpa berpakaian, sebagaimana keterangan pada surat Al-Anfal ayat 35. Salat pada masa Islam. Ibadah salat disyariatkan pada awal-awal Islam. Ibadah salat ketika itu hanya berjumlah 2 rakaat pada pagi dan sore hari, sebagaimana keterangan surat Ghafir ayat 55. Adapun ibadah salat pada malam hari ketika itu hanya terbatas pada pembacaan Al-Quran secara tartil, sebagai keterangan pada awal surat Al-Muzammil. Ibadah salat pada malam hari ketika itu hanya terbatas pada pembacaan Al-Quran secara tartil, sebagai keterangan pada awal surat Al-Muzammil. Sedangkan sholat 5 waktu yang kita kenal sampai sekarang diwajibkan beberapa waktu menjelang hijrah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada perintah yang diberikan perhatian secara lebih oleh Al-Quran selain sholat. Al-Quran memerintahkan ibadah sholat dengan berbagai macam stilistika bahasa, kadang dengan perintah secara eksplisit, kadang dengan memuji orang yang melakukan sholat, dan kadang dengan mencela orang yang meninggalkannya. Sehingga dari semua itu, orang yang meneliti Al-Quran menyimpulkan bahwa sholat adalah pilar agama Islam dan tidak ada bagian Islam bagi mereka yang meninggalkan, mengabaikan, dan bersikap munafik terhadap sholat. Jumlah sholat dan jumlah rakaat sholat secara rinci memang tidak disebutkan secara eksplisit oleh Al-Quran. Waktu sholat hanya disebutkan secara garis besar sebagaimana keterangan surat Ar-Rum ayat 17, surat Al-Isra ayat 78, surat Hu ayat 114, dan surat Al-Baqarah ayat 238.